Panduan Kebaktian Online GKP Immanuel Karawang. 1. Sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. 2. Persembahkan waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. 3. Diusahakan anggota keluarga dapat berkumpul semaksimal mungkin. 4. Siapkan perangkat yang akan digunakan dan pastikan koneksi jaringan stabil. Apabila memerlukan layar yang lebih lebar, dapat dikoneksikan dengan laptop atau TV dan bisa meminta bantuan kepada anggota keluarga yang dapat mengoperasikannya. Salam Bapak, Ibu, Saudara terkasih dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam kebaktian rumah tangga Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang. Nah, pada saat ini kita kembali berkumpul. Kita akan memulai kebaktian kita. Sebelumnya, mari kita bersatu teduh sejenak. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memulai kebaktian kita. Mari kita berkumpul bersama. Kita akan menyanyikan lagu PW1 Plus nomor 291. Bersatu dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa, ya Kristus, ya Yesus yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah. Pada malam hari yang penuh sukacita ini, kami keluarga lepas keluarga berkumpul untuk mengikuti kebaktian rumah tangga online di rumah kami masing-masing. Kami menyiapkan hati dan diri kami Bapa. Kami berkumpul bersama keluarga kami. Kami yakin dan percaya Engkau melalui Roh Kudus-Mu bersama-sama di tengah-tengah keluarga ini menyertai kami. Ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa. Engkau masih memberikan kami napas kehidupan. Engkau masih memberikan kami kenikmatan untuk menikmati kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami akan memulai kebaktian kami ini Bapa. Sertai kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan juga sebentar kami akan membacakan firman-Mu, menghayatinya dan mengamalkannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 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 Selamat malam Dok. Shalom. Selamat malam, salam. Ibu sehat? Sehat. Amin. Udah lama kita ada ketemu juga ya. Iya nih. Ya. Waduh, kayaknya saya rindu banget ini. Ya. Kayaknya ada di tengah-tengah semua umat Tuhan di terutama Gereja Kristen Pasundan. Iya, ini masih dengan kostum yang agak spesial ya. Spesial Dalam rangka Bulan Budaya ya Pak Agus ya. Budaya. Dan ini masih lanjutan dari yang hari Minggu kemarin, budaya Batak ya. Sumatera Utara ya. Ya. Ini kita lihat kayaknya Pak Agus juga, waduh, udah lengkap dengan ciri khasnya.
Ibu Iya. Ana lagi. Waduh. Iya. Ini gimana nih Bu? Kita Ya, tetap disyukuri ya. Syukuri. Syukuri. Ya, dan ini juga kan menggambarkan bahwa GKP ini beragam. Ya, suku benar, bangsa benar. gitu ya, budaya gitu ya, Budaya. sehingga kita pun saat ini ya pakai nuansa Sumatera Utara. Dan ini adalah anugerah Tuhan untuk GKP Immanuel Karawang tentunya. Ya. Berarti GKP Immanuel Karawang welcome. Welcome Terhadap untuk semua suku, begitu semua ya? suku Ya, ada. ya, Mm. betul. Ya, pada malam hari ini kita akan memulai membacakan firman Tuhan. Saya yakin semua keluarga kita akan menyiapkan Alkitab kita karena Tuhan tetap selalu bersama kita. Kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari 1 Korintus 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Nah, saya yakin semuanya sudah membuka karena saya didampingin oleh kedua pendeta, kami berbagi untuk membacakan, tapi saya yakin keluarga juga sama-sama membaca. Nanti saya membaca ya Bu, ayat 1 sampai 4 sampai 3. Ya. Ibu Pendeta Ana 1 sampai 9 disambung Pak Pendeta 9. Agus ya. Ya. Ya, saya akan memulai. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat yang ke-10 sampai dengan 13. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikian firman Tuhan. Salam Dr. Mary. Salam Ibu Ya. Pendeta, Pak Pendeta. Halo Ya. Bu Mary. Saya merasa bahagia banget ini bisa ketemu Ya, pada saat yang saya rasakan, waduh, penuh sukacita di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. ya. Sibuk pasti ya. Pasti Bu, Ya. ya, Ibu Pendeta juga tahu kita seperti ini, ya sibuk banget lah kita Sibuk bilang banget. ya. Iya. Ini Dok, ngomong-ngomong nih, kalau misalnya kayak Dr. Mary gitu ya, dikasih wewenang ya, dikasih tanggung jawab, dikasih kekuasaan untuk melakukan sesuatu di tempat pekerjaan, kira-kira bagaimana perasaan Dr. Mary?
namanya kalau dikasih suatu pekerjaan dan tanggung jawab itu kadang-kadang merasa senang ya, ada tanggung jawab berarti kepercayaan. Tapi di satu sisi seperti beban. Apakah tanggung jawab yang diberikan itu saya mampu melakukannya sampai selesai? Dan apakah tanggung jawab yang diberikan itu hasilnya tuh bisa memuaskan semua orang atau malah menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan orang lain? Tapi senang pada dasarnya ya? Pada dasarnya senang. Ada kebanggaan tersendiri. Dikasih wewenang, kepercayaan itu ada kebanggaan tersendiri. Dan itu mungkin semua orang juga begitu kali ya. Ya. Ada rasa senangnya itu. Ada rasa kepuasan. Kepuasan tersendiri. Ini dikaitkan dengan pembacaan Alkitab nih Pak Pendeta Agus. Gimana murid-murid pada saat itu ketika dikasih wewenang oleh Tuhan Yesus? Betul tadi ya kata Dr. Mary, di satu sisi pasti ada rasa senang ya. Tapi di satu sisi yang lain juga mungkin ada rasa gamang juga ya, kira-kira bisa nggak sih ya gitu ya melakukannya gitu ya, melaksanakannya gitu ya. Karena kita tahu bahwa kalau kita mendasarkan pada kekuatan kita sebagai manusia, tentu kita sadar banyak kelemahan, banyak keterbatasan gitu ya. Nah, tapi dalam firman Tuhan kita nanti kita akan melihat bahwa murid-murid ya sekalipun dalam keterbatasan dan keberadaannya, tetapi mereka tadi gitu ya memiliki keyakinan bahwa mereka akan mampu untuk melakukannya. Ada sesuatu yang menguatkan mereka. Apa itu? Nah, ini akan kita bahas ya. Iya. Di sini kalau kita perhatikan dalam suratnya ya Pak ya. Dalam surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya kepada jemaat di Korintus, di sana ada murid-murid Tuhan, ada umat yang percaya kepada Tuhan, diberikan berbagai karunia gitu ya, diberikan berbagai karunia, dan karunia ini tidak sama ya gitu ya Pak ya. Karunia ini berbeda-beda ya. Nah, yang harus diwaspadai adalah jangan sampai karunia yang berbeda ini kemudian menjadikan seseorang merasa lebih. Oh, saya mendapat karunia lebih sehingga bisa seenaknya menjatuhkan orang lain gitu ya. Padahal karunia yang berbeda-beda ini dipakai untuk saling melengkapi satu dengan yang lain dan membangun kehidupan bersama. Gitu kan Pak Agus ya? Iya, betul. Menarik juga di sini ilustrasi yang dipakai dalam bacaan kita tadi itu adalah tubuh ya. Tubuh kita Dok ya. Kalau dalam ilmu medis ya, kedokteran ya harus gitu ya. Lengkap gitu ya. Mata, telinga, hidung, mulut, masing-masing punya fungsi ya, punya peran. Kalau tidak ada salah satu, ya tentu berdampak pada yang lain ya. Misalnya aja, kalau kita pakai kacamata nih kebetulan semua. Kalau kita nggak pakai, berarti mata kita tidak bisa melihat sesuatu dengan baik. Atau kalau telinga kita terganggu sebelah aja, kita terganggu juga untuk mendengarnya. Nah, seperti kalau kurang salah satu memang tidak bisa dengan baik, tapi semuanya itu menutupi, melengkapi. Kalau sakit yang satu bisa sakit seluruh tubuh juga ya? Bisa Bu. Misalnya sakit gigi. Satu gigi aja, padahal gigi yang sakit. Satu gigi. Semua badan sakit, gak enak makan juga ya. Gampang stres, jadi marah-marah gitu ya. Padahal gara-gara sakit gigi yang satu, perut kan jadi lapar, susah makan, terganggu juga semua. Ya, kalau gitu. Termasuk misalnya kalau ada keinginan kita misalnya melakukan sesuatu ya, otak kita ingin misalnya pergi kemana gitu ya. Mungkin ke mall, sekarang kan nggak bisa ke mall gitu ya, atau mau kemana gitu. Nah itu kan otak nggak bisa hanya kerja sendiri, dia akan memerintahkan kaki untuk berjalan, dia memerintahkan tangan, memerintahkan mata dan lain sebagainya. Dengan kata lain saling melengkapi gitu ya Pak Agus ya? Iya betul, itu ya. Jadi semuanya. Nah menarik juga bahwa di sana dikatakan dalam bacaan kita, Tuhan pun memberikan karunia kepada setiap orang itu berbeda, tidak dimaksudkan. Yang kata Bu Ana tadi, bahwa yang satu itu lebih baik daripada yang lain, tidak, tetapi keberadaan perbedaan karunia yang diberikan itu tidak lain adalah untuk saling melengkapi. Untuk mendatangkan kebaikan di antara satu dengan yang lain. Nah, itu tadi, betul. Ya, seperti kami juga orang medis ya Bu, Pak Pendeta, tidak hanya dokter, dia mesti ada perawat, ada orang tenaga medis yang lain. Apalagi situasi seperti sekarang ini. Nggak bisa hanya dokter aja yang bekerja, nggak bisa hanya perawat, tapi mungkin semua masyarakat juga bekerja. Jadi tidak bisa hanya sendiri.
Nah, seperti di sini dikasih karunia, berarti kami tenaga medis ada karunia. Tetapi masyarakat juga dimohon untuk membantu, berarti itu karunia juga untuk masyarakat, untuk membantu kita di tengah-tengah situasi seperti ini. Ya. Tuh. Ini sangat menarik ya, bicara mengenai karunia ya. Iya. Orang-orang percaya saat itu diberikan karunia, dan kita yakin juga pada saat ini karunia juga bukan hanya berlaku zaman dulu, tapi zaman sekarang juga gitu ya. Ini dikaitkan sama Dokter Mary nih. Ada nggak yang menurut dokter sendiri memiliki karunia, dan bagaimana karunia itu bisa dikembangkan sehingga berguna untuk kebaikan bersama dari pengalaman pribadi Dokter Mary nih? Ya, kalau saya kebetulan seorang dokter ya, jadi kadang pasien datang, kadang bukan hanya karena dia sakit, tapi dia curhat. Nah, curhat itu juga dia merasa karena dia sakit, rupanya karena dia curhatnya tuh ingin mencari teman. Nah, begitu dia curhat, nah jadi saya dikasih karunia sama Tuhan, bukan hanya melalui obatan, tetapi pertemuan tatap muka, memotivasi pasien juga. Itu berarti saya diberi satu karunia. Nah, yang saya berikan kepada masyarakat itu ada juga yang tidak terima. Kok cuma hanya konsultasi, padahal sebenarnya dia itu butuh obat. Berarti tidak semua sebenarnya butuh obat, hanya butuh teman. Dan tapi dia dalam situasi seperti itu, kita juga harus merespon juga. Oh, dia ini sebenarnya yang sakit adalah dari dirinya. Psikosomatis gitu ya? Psikosomatis. Jadi nggak butuh obat Nggak sebenarnya. butuh obat sebenarnya. Nah, jadi kita tuh memang harus bisa memahami apa yang diminta. Nah, jadi kita bisa, oh dia sebenarnya minta untuk teman ngobrol. Kalau memang dia sakit, demam panas tinggi gitu ya, ada kita pemeriksaan laboratorium, hasilnya ya sekarang ya banyak lagi demam berdarah. Saya minta tolong ya kepada Bu Pendeta, Pak Pendeta, minta sayur lah. Padahal itu hanya obat tambahan, tapi itu saya rasa itu berguna juga buat masyarakat. Walaupun itu berbeda ya, saudara-saudara. Daun ubi jalar yang direbus itu ya? Daun ubi jalar. Ada di belakang gereja. Saya bilang, tolong Bu, tolong Pak, kalaupun ada yang minta kasih. Nah, itu juga saya merasa saya tidak bisa memberikan itu, tapi masyarakat membutuhkan. Nah, itu tadi mungkin untuk semua orang berguna. Nah, ini dalam rangka COVID-19 ini, Dok, gimana mungkin bisa memberikan edukasi kepada anggota jemaat ya, dikaitkan dengan karunia yang dokter miliki, gimana ini? Ya, sebenarnya Bu, pada situasi seperti ini, kalau saya gitu ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, saya malah ada satu kerinduan. Karunia yang diberikan Tuhan kepada saya adalah untuk menolong masyarakat. Tapi di satu sisi juga, saya juga kepengen di keluarga, tengah-tengah keluarga, semua itu ikuti juga lah aturan pemerintah untuk berkumpul di tengah-tengah keluarga. Karena berkumpul itu juga memotivasi kita bahwa semua keluarga bukan berarti tidak boleh keluar, bisa pada saat tertentu. Tapi di tengah keluarga kita diberi satu karunia adalah keluarga bisa mencegah jangan sampai penyebaran bertambah. Nah, kalaupun memang dia mau keluar, pakai masker, kalaupun bisa pakai helm lah atau sarung tangan. Nah, itu kan juga satu karunia saya untuk memberi motivasi kepada masyarakat. Nah, kemudian kalau dia dari luar mau masuk, cuci tangan ya gitu ya. Nah, satu lagi mungkin karunia diberikan Tuhan kepada saya, memotivasi masyarakat, juga membantu masyarakat untuk membantu negara jangan sampai pandemi ini meluas. Nah, cara karunia itu adalah diberikan ke saya memohon kepada semua masyarakat mau juga menjadi satuan petugas. Jadi satgas itu bukan cuma orang tertentu yang formal, jadi kita semua bisa jadi gitu ya? Semuanya bisa jadi satuan petugas. Misalnya kami mohon, misalnya ada suatu tetangga yang sakit misalnya, nah tetangga itu juga termasuk satuan petugas. Dengan cara dia menghubungi petugas medis. Jadi bukan dibiarkan. Ada yang sakit itu bukan dibiarkan. Hubungi kami. Bisa melalui dari medis, pelayanan medis atau tempat-tempat tertentu. Ya, kebetulan kita di gereja juga ada satgas, hubungin gereja juga bisa. Jadi semua masyarakat, semua terutama
kita jemaat Gereja Kristen Pasundan siap menjadi satgas. Jangan ada yang tidak mau. Saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya takut. Banyak cara. Kalau ada yang sakit di situ, hubungin misalnya kalau kita di sini ke gereja, nanti gereja menghubungin ke siapa. Nah, itu juga di gereja gugus tugas ya Pak Gus ya namanya ya. Ada gugus tugas COVID-19 ya. Nah, berarti kan gereja ada. Itu juga suatu karunia diberikan kepada petugas gugus tugasnya. Nah, jadi kita nggak usah takut, siapin aja semua. Cuman jika ada terjadi suatu kejadian, jangan panik, jangan merasa saya takut, jangan panik, jangan kalut, tenangkan diri dan bersiap. Nah, bukan berarti kita jadi membiarkan, tapi jangan takut, jangan panik. Nah, juga untuk sekarang kita memang kemana-mana pakai masker. Yang paling gampang itu adalah mencuci tangan pakai sabun air mengalir. Murah, meriah, gampang didapat di mana aja bisa. Nah, itu jadi nggak usah jadi cari yang mahal-mahal. Walaupun tersedia hand sanitizer di mana, tapi kan harganya mahal. Yang gampang sabun, air mengalir, semuanya ada. Nah, itu juga saya bilang suatu karunia bahwa kita juga punya ilmu pengetahuan. Nah, diberikan semuanya bisa. Karena ya kita tahu Tuhan itu membuat tingkat tertinggi adalah manusia. Nah, tinggal kita mengolah ilmu yang kita dapat. Mungkin itu kali ya kalau dari saya karunia yang diberikan. Ya, jadi sangat beragam ya Pak Agus ya karunia-karunia ini, dan setiap orang bisa menggunakannya gitu ya, dari yang sederhana ya Pak ya. Ya. Jadi menarik ya kesaksian dari Bu Mary ya, Dr. Mary ya. Iya. Jadi sesuai dengan firman Tuhan kita saat ini, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan memberikan kepada setiap orang dengan karunia yang berbeda itu dengan maksud bukan hanya untuk dirinya sendiri tadi gitu ya. Tetapi karunia itu kiranya dapat memberi manfaat bagi kebaikan orang lain gitu ya. Yang tadi poin penting dari yang disampaikan oleh Dr. Mary. Dan yang kedua yang kita tangkap juga dari kesaksian itu, bahwa memang ini hakikatnya menjadi sebuah ciri dari persekutuan gitu ya, bahwa persekutuan di dalam Tuhan itu yang harus dipentingkan itu adalah kebersamaan. Nah, ini menjadi poin penting ya, kebersamaan itu adalah dasar hidup kita sebagai orang percaya dengan karunia yang berbeda-beda tadi gitu. Ya, jadi mari kita menggunakan setiap karunia yang Tuhan berikan untuk kebaikan bersama, kebaikan di tengah sesama, supaya terjadi keharmonisan, saling mengasihi satu dengan yang lain, dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui persembahan dengan nats pembimbing dari Mazmur 136 ayat 1 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan diiringi dengan lagu Kidung Jemaat 357 ayat 1 dan 2. Menaikkan doa persembahan, doa syafaat yang kita sampaikan pada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena pada kesempatan ini kami dapat mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami semua bahwa Tuhan sungguh baik memberikan berbagai karunia pada kami sekalian, supaya dalam kehidupan bersama kami dapat saling melengkapi, dan karunia-karunia itu boleh kami pergunakan untuk kebaikan bersama. Karena sesungguhnya siapakah kami ini ya Tuhan? Kami adalah manusia yang
memiliki berbagai kekurangan. Dan dengan cara kami saling melengkapi satu dengan yang lain melalui karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan, kiranya kehidupan kami akan menjadi hidup yang saling menghargai, hidup yang saling mengasihi, hidup yang mewujudkan kebaikan bagi sesama. Saat ini kami juga telah menghimpunkan persembahan, kiranya Tuhan kuduskan persembahan kami supaya dapat dikelola dengan baik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam sakit, kiranya Tuhan akan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Bagi saudara kami yang sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan juga berikan kekuatan dan kebijaksanaan kepada mereka. Orang tua kami yang lanjut usia, Tuhan tilik mereka ya Tuhan dalam segala kehidupan di tengah keluarganya. Bagi anak-anak kami yang bersekolah harus di rumah ya Tuhan, mengerjakan ulangan-ulangannya, kiranya mereka juga tetap memiliki semangat. Untuk pelayanan gerejamu ya Tuhan, di tengah situasi yang saat ini sedang dihadapi, kiranya Tuhan terus menganugerahkan kepada kami dan kepada seluruh anggota jemaat, bahkan pada saudara-saudara kami yang percaya Tuhan, dimanapun berada, kiranya iman, pengharapan, dan kasih kami tetap terpelihara. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk dokter, para medis, dan rumah sakit yang memberikan pelayanan bagi anggota masyarakat, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini. Anugerahkan kepada mereka perlindungan, pemeliharaan, kesehatan, supaya mereka bisa melakukan pelayanan terbaik. Bahkan bagi saudara-saudara kami yang kehilangan orang yang mereka cintai karena COVID, kiranya Tuhan juga akan memberikan kekuatan, penghiburan pada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa dan negara kami, pemerintah di negara kami, berbagai LSM juga ya Tuhan, berbagai lembaga-lembaga yang menaruh kepedulian, juga perorangan untuk memutus mata rantai COVID-19. Kiranya Tuhan berikan anugerah, ketulusan, dan kesungguh-sungguhan di dalam memberikan pertolongan supaya COVID cepat berlalu dari bumi Indonesia, bahkan dari dunia ini, dan kami dapat menata ulang kehidupan kami. Inilah harap dan doa kami ya Tuhan, yang kami bawakan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari dengan sukacita kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Demikian pelayanan yang kita bisa lakukan. Terima kasih Dr. Mary ya. Sama-sama Bu Pendeta, Pak Pendeta. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Sampai ketemu lagi Sampai Bapak ketemu Ibu. lagi Bapak Ibu Tuhan sekalian. Tuhan memberkati. Berkati.